سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar syukran wasi'a wa antar syukral amana rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan sholihan mutaqabbala. Baiklah para santri, malam ini kita sama-sama mengenal aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya ciri-ciri dari aswaja itu sangatlah mudah ya. Yang biasa sehari-hari saja setelah salat wiridan, baca salawatnya pun pakai Sayyidina, itu mudah sekali. Tahlilan, marhabaan, itu adalah ciri khas materi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, yuk kita kenal. Bapak mengutip dari beberapa sumber tentang aswaja. Ini merupakan singkatan aswaja itu. Aswaja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, singkat itu ya. Nah, ada 3 di sini kata yang membentuk istilah tersebut. Yang pertama kata Ahlus Sunnah, ahlul. Kita kenalkan ahli itu berarti keluarga. Ya. Keluarga dari bapak, ibu, kakek, ya, paman, wah, itu ahlun. Itu adalah contoh kecil. Berarti ahlun berarti keluarga. Boleh juga bisa disebut golongan atau pengikut lah, ya, pengikut. Ahlun, Ahlus Sunnah, as-sunnah. Kita mengenal secara bahasa bermakna at-thariqah. At-thariqah wal ghaira mardiyah. Ya. Walau ghaira mardiyah itu thariqah atau jalan atau cara walaupun tidak diridhoi. Itu namanya. Makanya siapa yang memulai kebaikan itu man sana sunatan hasanatan. Ada juga man sana sunatan sayiatan, orang yang memulai kejelekan, itu juga sunnah. Ya. Jadi bisa diartikan as-sunnah itu adalah jalan, entah jalan itu diridhoi atau tidak diridhoi, maka dikatakan itu adalah as-sunnah. Kata yang ketiga al-jamaah. Ya. Al-jamaah itu berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu, menghimpun, ya, dengan mendekatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Orang dikumpulkan dari sini terus didekatkan sehingga berkumpullah menjadi banyak, maka disebut jamaah. Maka di sini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan disingkat aswaja. Ya. Baik. Nah, jamaah berasal dari kata istima atau perkumpulan, yang mulai dikatakan lawan kata dari tafarruq, perceraian. Atau furqatan, perpecahan, furqah, perpecahan.
Makanya jamaah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Ini dari mana? Ciwidey? Oh, jauh. Dikumpul di sini dalam satu tujuan. Tujuan syariatnya thalabul ilmi, tariqahnya belajar, hakikatnya untuk mencari ridho Allah. Satu tujuan. Ada nggak yang ngajinya bukan mencari ridho Allah? Saya kira itu adalah salah besar ya. Salah besar. Makanya orang Sunda suka nganadongkeun dupingan niatan ngaosirna opat perkara. Hiji niat karena sampai ya. Karena sholat bukan tujuan, ngaji juga ini bukan tujuan. Nah, tujuan utamanya mencari ridho Allah. Ya. Apapun bentuknya, tapi tujuannya orang bersedekah, orang memperbanyak sholat sunat, orang saum. Itu semuanya tujuannya, ya, tujuannya ke sana. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya dikatakan jamaah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan ini. Ya, sip lah. Ternuhun. Syukran. Alhamdulillah. Ya. Dan menurut istilah, nah kalau tadi menurut bahasa as-sunnah, maka ahlus sunnah wal jamaah. Ini as-sunnah suatu cara untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk atau nama yang ya satu cara untuk mendapatkan ridho Allah. Maka disebut sunnah. Lain lagi dalam sunnah definisi yang panjang, ya. Itu dikaitkan dengan al-hadis, ya. Makanya di sini dikatakan menurut istilah sunnah di sini satu cara, bahasa Arabnya thariqah, ya, untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh. Tentu ini semua telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang yang mengerti tentang Islam. Maka nanti akan kita pahami definisi ibadah itu, ketundukan dan ketaatan yang berdasarkan satu pada nas Quran atau hadis. Yang kedua dicontohkan Rasul. Yang ketiga semata-mata mencari ridho Allah. Dan yang keempat berharap dengan ibadah itu adalah menjadi media taqarrub kepada Allah. Baik. Nah, ini ada yang dilakukan oleh para sahabat tapi Rasul tidak melakukan, cuman Rasul melihat, maka itu juga adalah sesuatu sunnah juga oleh Rasul diiyahkan. Ya. Seperti para sahabat Rasulullah secara terminologi aswaja, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan tentu yang dimaksud dengan para sahabatnya adalah antara lain tadi ada pekerjaan, ada bentuk ibadah yang dilakukan oleh para sahabat, maka oleh Rasul diiyahkan. Ya, oleh Rasul diiyahkan. Baik, itu sekilas makna daripada aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi terdiri daripada 3, ahlun berarti keluarga, golongan, as-sunnah berarti mana thariqah atau jalan, ya. Dan jamaah
adalah satu kumpulan pengikut, ya. Maka dikatakan di sini disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ini berdasarkan salah satu hadis. Wa fi riwayatin Abi Daud, riwayat Abu Daud. Wa tafarraqatin nasara ala ihdai wa sab'ina awisnaini wa sab'ina firqatan. Riwayat Abu Daud ini telah pecah, ya. Tafarraqat, bercerai kaum Nasara ini ala ihdai wa sab'ina awisnaini atau 72 golongan. Ya. Wa dzikra al hadis wa qala hasan as-sahih wa akhraja at-Tirmidzi an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tina ada ummati, benar-benar akan datang melanda umatku ma'ata ala bani Israil. Ini nggak ada barisan ini. Dia belajar nggak barisan. Ma'at ala bani Israil khudun na'la bin na'li, gigitlah oleh kalian, sakingku harusnya dengan kuat, peganglah na'lun, sendal, rumah, ya, hatta inkan minhum, saking menunjukkan untuk tidak bercerai-berai, karena ini dikatakan akan datang. Ini fitnah yang paling dasar. Man ata ummat ala niat la yakuna fi ummati may yasnal dalika. Siapa orang yang datang kepada sekelompok umat dengan terang-terangan layaku nabi ummati manyasandalika, tentu dia akan melakukan seperti apa yang dia lihat. Wa inna bani Israil, karena sesungguhnya kaum bani Israil tafarraqat alasnaini wa sab'ina millah. Ini bani Israil menjadi 72 kelompok. Wasatat taroku ummati, maka umatku juga akan berpecah belah. Ala salasi wasat inilah menjadi 73. Kulluha finnar, semuanya adalah dia masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Siapakah yang satu? Qalu man hiya ya Rasulullah? Siapakah itu? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa orang yang berada bersama kami dan pengikut kami. Inilah berdasarkan hadis ini. Ya, makanya di sini dikupas lagi pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tadi di atas kata atau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari hadis Imam Tabrani sebagai berikut tadi ini di atas. Ini ittaraqatil yahud, orang-orang Yahudi, ya, bergolong-golong, berpecah-pecah. Ala ihdaisnaini wasab'ina firqatan, golongannya terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara, orang-orang Nasrani bergolong-golong atau berpecah belah itu ala ihdai awisnataini wasab'ina firqatan, 71 atau 72 golongan. Kemudian kila, ya, an-najihatu minha wahidatun, dan yang najihah, yang selamat, minha, dari yang 73 kelompok ini, wahidatun, adalah satu, ya, adalah satu. Wal bakuna halaka, dan yang sisanya
celaka, yang lainnya celaka. Kemudian ditanyakan, wa minan najiyat, mana siapa yang selamat itu? Siapa yang selamat itu wahai Rasul? Qala, maka Rasul menjelaskan, ahlus sunnah wal jamaah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kila wa mas sunnah wal jamaah, dikatakan juga apa itu? Ya. Apakah as-sunnah wal jamaah itu? Maka Rasulullah menjawab, qala ma ana alaihi yauma wa ashabi. Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan serta para sahabatku. Ya. Tentu para sahabat ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkenal Muhammad Hasim Al-Asy'ari dalam kitab Ziyadah At-Talqiyah inilah amma ahlus sunnah fahum ahlut tafsir, dikatakan adapun ahlus sunnah wal jamaah itu fahum ahlut tafsir, mereka itu ya adalah ahli tafsir. Jadi bukan tidak memahami apalagi tidak mengenal Al-Quran, justru itu ahli tafsir ya. Wal hadis, dan juga ahli hadis, wal fikhu, dan juga ahli fikih. Fa innahum muhtaduna al mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ya yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, padahal para sahabatnya banyak. Dan bervariasi sahabat juga, ada yang cerdas, ada yang biasa, sedang-sedang saja, ya. Biasa, layaknya seperti kita sekarang ini. Ya. Dan yang paling menonjol dan paling itulah antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Wahum at-ta'ifatun najiyah, mereka adalah kelompok yang selamat. Qalu, ulama mengatakan, wa qadiz tama'atil yaum, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun ya fi madahibi arba'at, dalam 4 madhab. Al-Hanafiyun, pertama madhab Imam Hanafi, wa Syafi'iyun, Imam Syafi'i, wa Malikiyun, Imam Maliki, wal Hanabilun. 4-4-nya ini adalah ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah. Ya, kemarin ingat begini, ketika Bapak melaksanakan tawaf, ya, melaksanakan tawaf, kan syarat tawaf itu harus punya abdas, dalam artian ya punya wudu. Sama kan, kalau tahiyatul masjid di masjid kita di Mekah itu lebih diutamakan tawaf, kecuali mun tawaf 3 bagian baru tahiyatul masjid gitu. Jadi sebagai pengganti tahiyatul masjid, kalau di Mekah itu adalah langsung tawaf ngeliling Ka'bah. Dan pakaiannya pakaian biasa begini, karena tawafnya bukan tawaf umrah, bukan tawaf haji. Itu namanya adalah tawaf sunnah. Ya. Nah, dalam tawaf, karena itu sebagai pengganti dari sholat, maka siapapun yang batal, entah batalnya kentut, satu kan yang batalnya keluar angin, gitu kan? Ada berapa yang membatalkan wudu? 1, ya keluar angin. 2,
Ya. Apa? Coba sing tarik. Pak antel kulit. Itu adalah pendapat Imam As-Syafi'i. Tapi dalam madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi ya, maka di situ pak antel kulit itu memaknai alamsu itu maknanya bukan pak antel, tapi adalah hubungan badan suami istri baru dikatakan batal. Makanya dalam pelaksanaan tawaf itu mengambilnya madhab Maliki. Ya, madhab Maliki. Maka timbul pertanyaan, apakah di situ tidak talpek? Tidak. Karena di situ mengambil satu urutan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan mengambil madhab Imam Maliki. Jadi keempat-empatnya itu sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang kunut, itu ciri khas Imam As-Syafi'i. Ada yang tidak kunut, ciri khas Imam Maliki. Sama-sama juga ahlus sunnah. Dan tentu Anda jangan terlalu ekstrem ketika sholat cucurukna gerak-gerak terus. Sama juga itu ahlus sunnah al jamaah. Cuman di kita lebih dikenal siapa? Persatuan. Ya, orang Persis sebutnya. Lebih dikenal sebutnya Persis. Baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma rabba hadi da'wa wassalatul qa'imati sayyidina Muhammad sallallahu syarafan darajah wa asmakum mahmudan ladzi wa anta innaka la takhlifun. Baiklah, dalam kajian akidah atau ilmu kalam, maka yang paling dasar kita kaji Tijan Ad-Daruri kan, itu isinya sifat 20, mengenal 20 sifat yang wajib, yang mustahil 20, sifat yang di Rasul yang wajib 4, yang mustahil yang jaidnya 1, maka itu jumlah 50. Nah,
Itu dulu di kampung itu suka dinadomkan. Ya. Bahkan sifatnya itu wujud kidam bako muholafatul hawadisi kiamu binafsihi wahdaniyat kudrot iroda. Laguna jing tolok tok jing kidam bako muholafatul hawadisi. Nah gitu sampai masuk bari tauhan ciri khasna. Ternyata kalau Anda melihat sampai ke Jawa Timur zada ngaji begini teh pakai genjering. Malah dongkeun sifat 20 teh ditabuhan. Ya. Iya. Sehingga santri teh laresepun. Dan itu semuanya ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasolawat. Ya. Baik. Maka kajian ilmu kalam itu dinisbatkan pada paham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini dua hamba Allah ini adalah pencetus awal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dua hamba Allah ini menentang paham Khawarij. Kan begitu terjadi Rasul wafat sudah mulai benih-benih. Ya, ada yang senang kepada Ahlul Bait, ada juga yang senangnya terpisah langsung. Begitu Rasul wafat itu kan kelompok Sayyidina Ali, Imam Aliyah, mantunya langsung itu mengurus Rasulullah wafat, sehingga disibukkan dengan itu. Yang kedua ya besan begitu, besan mertua siapa? Abu Bakar adalah sahabat yang menjadi garda pertama dari Rasul, dan dia yang paling paham bahwa Rasulullah memesankan jangan dulu aku kuburkan sebelum terbentuk kepemimpinan. Maka di situ Abu Bakar berkumpul di Darun Nadwah, sedangkan Imam Ali di situ fokus ya mengurus mayat Rasulullah SAW, sehingga wafatnya hari Senin baru dikuburkannya hari Rabu. Itu alotnya. Nah, benih-benihnya di situ. Maka yang dikatakan Ahlul Bait juga itulah kelompok yang disebut kelompok Imam Ali. Nah, nggak tahu bagaimana kesininya sampai disebutkan Syiah begitu. Nah, itu munculnya ketika terjadi setelah sahabat yang ketiga, yang keempat itu adalah Imam Ali. Ya. Karena yang mulus wafatnya itu Abu Bakar, sahabat itu. Umar itu ada yang ngancam, ya, sampai ditusuk dari belakang. Kemudian siapa lagi? Utsman pun demikian, ya. Dan Sayyidina Ali pun demikian. Dan itu benih-benihnya, makanya ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Ini dalam kajian ilmu kalam. Ya. Yang mana Jabariyah itu cenderungnya kepada tekstual, dan paham Qadariyah termasuk Mu'tazilah adalah yang cenderung pada liberal pemahamannya itu. Makanya ciri-ciri khasnya dari Ahlus Sunnah, tauhidnya pun dari Tijan Daruri naik ke kitab apa? Sanusi. Fikihnya Safina, naik Takrib, Bajuri, terus begitu. Ya. Itu. Kitab alamnya paling bawah Sulam Taufik, ya. Terus
Itulah kajiannya. Dan itu menyebar di pesantren-pesantren di pelosok-pelosok begitu. Tarkun ngaji tijan adaruri ya. Wajibu jeung wajib lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Al-wujudu sifat wujud ruhus. Ya, begitu. Wa dalilu jeung ari dalilna. Terus gitu. Nah, dalam kajian fikih istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan kepada paham sunni, yaitu merujuk pada fikih empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tentu yang berbeda dengan paham fikih Syi'i atau dari Daudah termasuk Ja'fari. Jadi kembali, paham tauhidnya adalah bersumber kepada Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan kajian fikihnya kepada madhab yang empat, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Itu adalah kajian Ahlussunnah. Nah, dari situlah kita mengenal dengan NU. Ada NU itu lain nurut udud. Santri awal saya cerdas. NU nurut udud. Bukan. Ya, NU Nahdlatul Ulama. Kelompok ulama. Nah, itu kan tali dikumpulkan ya, para ahli ilmu ya, menjadikan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, yaitu dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, sedangkan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari fikih yang empat tadi. Makanya Anda bisa lihat kelompoknya pun di masyarakat itu beraneka ragam. Ya. Beraneka ragam. Tukang dagang, tukang tani, masyarakat yang bucil. Ya, masyarakat paling bucil ya, itu sampai dakwanya oleh NU. Karena kalangan Muhammadiyah menengah ke atas, kalangan narsis, tidak kalangan khusus orang-orang yang idealis. Ya. Tapi orang-orang Ahlussunnah NU ini itu adalah dari kalangan yang benar-benar mentah, tidak tahu apa-apa. Bahkan tadinya dari animisme dan dinamisme disulap bisa menjadi orang yang berakidah. Ya. Nah, kemudian pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf, NU itu mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Makanya di situ kitabnya Hikam. Ya. Paling pendek apa? Kitab Adqiyah. Ya. Turukul Aulia, perjalanan para wali. Makanya di situ ada tamsil-tamsil dengan kalimat syariat, tarekat, hakikat. Syariatna salat, nu gampang kita pahami. Tarekatna tata cara salatna. Hakikatnya justru dengan salat tujuannya mendapatkan ridho. Bahkan tamsil dalam Adqiyah mah syariat itu parahu. Tarekat lautanana. Hakikat itulah intan permata yang ada di dalam dasar lautan. Nah, perahu itu benar-benar laik berjalan. Dan perahu bukan di daratan jalannya, harus di lautan. Sudah di laut pun, maka orang itu yang ingin mencari permata, mengikatkan dirinya ke perahu. Artinya tetap dia berpegang kepada syariat. Makanya setinggi apapun ilmunya orang yang bertarekat itu, tetap dia wajib memegang syariat. Tidak ada istilahnya, si eta mah jadi wali itu wajib sholat. Wali bostrong.
Ya, tidak ada. Tidak ada, jangankan wali itu. Rasulullah saja ya tidak pernah meninggalkan yang wajib cacak-cacak Rasul. Makanya ini ayat jauh ti sahabat tabi'in pecanghul ayat wali. Tidak. Ya. Ya. Kan sesupi-supinya orang siapa? Rasulullah, ya. Rasulullah paling supi itu adalah Rasul, ya. Oleh karenanya di situ kembali dengan memahami pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini sebagaimana dijelaskan di atas tadi, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang mengena terutama menengahi dua paham tadi. Jadi mendamaikan yang saling bertentangan. Yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar akal manusia. Ya, gitu. Jadi Allah memberi akal manusia. Kemudian manusia dengan akalnya membuat sesuatu. Contoh pesawat. Itu berkat akal manusia. Lalu dengan bisa terbangnya itu dengan kekuasaan Allah. Maka memadukan antara kekuasaan Allah, kemahaesaan Allah, keagungan Allah dengan ikhtiar manusia. Minggu kemarin Bapak bahas ada 4 tugas manusia. Masih ingat? 1, khalifah di muka bumi. 2, menjaga, memakmurkan bumi. 3, untuk ibadah. Dan 4 adalah untuk mengetahui kemahabesaran, kemahaagungan Allah. Itulah sehingga manusia memiliki beda dengan makhluk yang lain. Dari segi fisik manusia bertahan fisiknya. Di laut bisa, di daratan bisa, di awang-awang, di langit bisa manusia. Tidur di pohon bisa, di atas air bisa. Itulah manusia bisa mencela putra, mencela putri. Yang kedua, dengan pikirannya bisa membuahkan ilmu. Sehingga orang itu bisa menjadi ahli dalam bidang ilmu. Dengan hatinya, manusia itu bisa merasakan manisnya iman. Sehingga dengan ibadah itulah kan 3 hal. Ya. Halawatul iman, manisnya iman 3. Salah satunya adalah qurratu aini fi shalah. Khusyuk dalam salat. Coba santri kebenaran salat tangannya pakai tangan pendek bajunya. Ketika salat ada nyamuk. Nyocok. Ya. Terasa enggak? Cik, di situ. Apakah terus khusyuk membaca Fatihah atau ngegebahkan rengit? Ada ini. Bahkan digibeg-gibeg gitu. Itu pertanda salatnya teh khusyuk. Kakara dijoco rengit wae. Geus getekan, kamu dijoco munding. Apa itu? Dan itu menguji orang itu khusyuk dan tidaknya sholat karena dicocorengnya segitu saja. Coba pernah nggak Anda lagi sholat ada tikus? Atau jangan tikus, ada kecoa? Coba ada kecoa, padahal kecoa mana namanya? Sampai batal sholatnya. Sebab ningali kecoa seseruntulan gitu kan. Dikiranya mau nabrak kan?
Ternyata sudah dekat, ngicot. Tikus juga demikian. Coba Anda kalau Anda ketemu tikus di jalanannya, itu kan dia tuh sepertinya mau nabrak. Dan memang begitulah supaya manusia itu menjadi pingsan, begitulah. Cara berit, cara tikus, termasuk cara kecoa, itu kecoa teh teu mentak nanaonnya, tapi eta mah kajejeritan santrian. Iya. Isugan teh aya nu memperkaos, sing urang teh diucek di udag naon? Di udag kecoa. Aduh. Eta mah geus ngaluarkeun, hiji nu ngaluarkeun sapunya re, kadua aya nu wahalu. Bawa tongkat. Ayo dikira teh aya bangsat, eta kecoa. Ya Rabbana. Subhanallah. Baik, yuk kita lanjutkan lagi. Demikian juga di bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut Al-Maturidi dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Nakli itu Quran, akli itu akal. Makanya di dalam sumber hukum, satu Al-Quran paling tinggi, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adanya hasil ijtihad. Hasil ijtihad ada ijma, ada qiyas, ada sudud dhar'i, ada istihsan. Itu hasil daripada ijtihad. Istihad mengerahkan segala curhatan pola pikir yang berdasarkan dari Quran dan hadis. Jadi bukan sembarang ijtihad. Ya, ahli para mujtahid itu bukan hafal Quran, paham Al-Quran. Jadi orang mainan hafal Quran banyak, baru bisa membuahkan nilai apabila sudah bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena ilmu itu begitu, ilmu itu sanes ngagunduk di nasirah. Ya, ilmu itu baru bernilai kalau ilmu itu dimanfaatkan. Harta juga bukan kelihatan terlihat dengan banyak, tapi harta itu bernilai kalau sudah diinfakkan. Ya, baik. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Ahlussunnah itu bersumber dari Al-Junaidi dan Al-Ghazali yang dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariat, fikih dan hakikat atau substansi. Nah, bahkan dalam Ihya Ulumuddin pun sekarang oleh para sarjana ahli hadis itu bisa terkupas hadis-hadis yang dianggap ada yang ditudingkan hadisnya sebagai hadis dhaif. Ya, termasuk itu dalam Duratun Nasihin kebuka sekarang. Nah, ada yang dikatakan dhaif, lemah dari segi apanya itu akan ketahuan. Baik, yuk, selain dianggap sebagai moderat atau model berpikir moderat, itu kan wasatiyah. Moderat itu Al-Baqarah ayat berapa itu? 14 berapa ya? Ummatan wasatun litakunu syuhada, ummah yang wasatot, umat yang moderat. Dan ikhtiyat termasuk kehati-hatian, ya. Itu bahasa orang masuk antisipatif. Ini pasti Bapak menemukan ada yang antisipatif ketika dalam sholat Jumat di masjid yang jumlahnya mungkin tidak begitu banyak, tapi kiainya itu benar-benar begitu selesai Jumat dia suka melakukan sholat mu'adah. Jumat dilakukan, duhur juga dilakukan. Tapi dengan pemahaman yang moderat, kalau dua-duanya dilakukan, kira-kira mau ngambil yang mana? Tidak boleh mengambil dua-duanya. Tapi dia mengatakan sebagai ikhtiyat, ya.
Ya. Baik. Yuk kita lanjutkan. Selain dianggap sebagai moderat pola pikirnya wasatiyah dan ihtiyat, kehati-hatian dalam bidang ibadah, alasan itu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti. Makanya di situ mengikuti juga maka ada nas-nas yang dikutip itu hasil para sahabat disebutnya asar. Kalau hadis dari Rasul, kalau asar itulah pernyataan para sahabat. Dan itu di asar itu banyak di Nasaibul Ibad ya. Iya. Nasaibul itu banyak sekali asar. Artinya itu adalah pendapat-pendapat para sahabat. Karena mereka lah yang mengetahui dan memahami terhadap semua yang dilakukan oleh Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, di situ diungkapkan lagi. Itu mau bagaimana tidak, para santri itu kan sudah 100 tahun kemudian hadis juga baru diungkapkan kan. Ya. Artinya baru dibukukan. Karena para sahabat dengan cerdasnya, nggak ada yang menghimpunkan Al-Quran, ya. Tapi semuanya tulisan-tulisan itu disimpan. Maka atas desakan para sahabat lain pada masa Abu Bakar sudah mulai menghimpun, dan baru tersusun pada masa atau baru dikatakan bisa dibaca dan menjadi pegangan rujukan utama pada masa Utsman bin Affan, dikenal dengan rasam betapa kehati-hatiannya, ya, sangat hati-hatinya. Baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan ma'ana tadi ya, ma'ana alaihil yaum wa ashabih, ma'ana. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa mereka para sahabat itu dikuatkan oleh hadis ini. An Abi Najihil Irbadi bin Sariyah radhiyallahu an qala wa aldana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wa zilat minhal qulub wa darakat minhal uyun wa kunna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun wada. Ya Rasul, sepertinya itu adalah mau'idah yang terakhir. Karena di situ tadi dikatakan wajilat minhal qulub, bergetar hati, oyan, ya. Wa darakat minhal uyun, juga air mata keluar. Maka di situ fakunna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun wada, sepertinya Rasul mau memberikan tuntunan yang terakhir. Pausina, wasiatkanlah, perintahkan kepada kami, qala usikum bitaqwallah. Maka kata Rasul, aku wasiat kepada kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasam'i wa ta'ati, kami mendengar dan kami mentaati. Wa in ta'ammara alaikum abdan fa innahu man ya'isu minkum fasayrullahi itilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu, ya, peganglah oleh kalian, gigitlah alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham, ya, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhadasatil umur fa inna kullu bid'atin dalalah. Ini diterjemahkan dari Abu Najih Al-Ibradi bin Sariyah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami pun bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasul, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk taat kepada Allah, tunduk dan patuh. Tunduk patuh kepada pimpinan kalian, meskipun yang dipimpin kalian adalah seorang budak. Nah ini, kalau memang sang budak itu terpilih, biarlah, nanti kan ada periodenya. Negaranya tidak boleh hancur
mungkin satu saat pahamnya boleh saja rusak. Ya. Boleh saja, tapi rezim itu pasti akan habis paham itu, dan nanti akan datang generasi berikutnya. Makanya yang harus lebih orientasi adalah ke generasi muda. Yang sekarang ya harus dipersiapkan. Generasi muda dalam Islam itu sekarang sudah banyak yang cerdas dari mulai memahami Al-Quran, Al-Hadis, termasuk dalam ilmu-ilmu hal yang lainnya. Ya. Nah tentu satu saat boleh dikatakan politik ini kalah, tapi yakin di masa yang akan datang pasti begitulah. Karena memang itulah ada siklus. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada kalanya dia menjadi kelompok banyak, ada kalanya menjadi kelompok yang penguasa, atau mungkin dia termasuk kelompok yang kecil. Nah, kembali bahwa karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Ya. Terutama tadi dengan kemajuan akalnya itu jangan sampai mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Maka dengan demikian ini dapat dikatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menurut NU Aswaja An-Nahdliyah itu adalah mengikuti pola pikir Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang akidah. Nah, dalam fikihnya adalah mengikuti pola pikir Imam Syafi'i dalam fikih, dari mulai beribadah dan bermuamalah, dan mengikuti Al-Junaidi dan Al-Ghazali dalam tasawuf, yang kesemuanya pola pikirnya ini adalah moderat, tasawuf, tawajun atau tauhid, dan menjaga amaliyah para sahabat Nabi. Para santri, banyak kitab-kitab yang kalau Anda lihat di sini, ini Bapak ada beberapa puluh atau ratus tafsir, dan di sini beberapa hadis juga. Ini dari hadis ini ada matan hadis, ada sarah hadis, ada kitab-kitab para ulama, berapa ribu di sini. Ada semuanya. Nah, ini adalah sumber-sumber. Sampai Bapak gitu kabaca lo batin kita, ya, batin banyak ting, banyak kitab Syafi'i di sini. Wah, banyak sekali itu. Kitab yang masyhurnya saja ada Al-Ummi, ya. I'anatut Thalibin, Bajuri dan lain sebagainya, banyak. Baik, itu maka tidak semuanya terbaca, tapi minimal kalau sudah satu saja, seperti Bapak memahami dalam 1, 2, 3 tafsir, ternyata itu garis besarnya sudah kepegang, intinya, ya, intinya sudah kepegang. Oh ini, maka di situ kaitkanlah dengan permasalahan yang muncul di lapangan, di masyarakat, dan Quran adalah sebagai standarnya. Ya, makanya dikatakan mana imamnya adalah Al-Quran. Kalau kata Al-Quran imamnya begini, ikutilah seperti disarankan Al-Quran. Jangan menyalahi imam. Seperti sholat, ikuti saja. Dan jangan melihat siapa imamnya, dari mana sekolahnya, orang mana. Tidak perlu.
Ya itu. Kalau memang itu adalah dia menjadi imam, ikutilah. Ya, ikutilah. Baik. Lalu bagaimana pengamalannya, implementasinya? Dalam pengamalan Ahlussunnah wal Jamaah ini prinsipnya moderat, ada dalam aswaja, itu dalam tataran yang lebih real. Dicontohkan satu, bidang akidah. Dalam menjalani kehidupan atau menghadapi persoalan-persoalan, orang-orang NU itu tidak boleh hanya bergantung pada kekuasaan Allah, pasrah dalam artian, atau sebaliknya hanya mengandalkan kemampuan akal, teori atau ilmu pengetahuan. Maka ini kedua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Itu dalam akidah. Dalam fikihnya, dalam fikih memegangi hukum fikih tidak boleh hanya berpegang atau berlandaskan pada pendapat-pendapat yang ada kauli, tetapi juga harus memperhatikan dan mengetahui perkembangan zaman ini. Maka di situ dengan kalimat muhafadzatu ala qadim wal ahdu bijadil asad, menjaga ya tatanan-tatanan yang terdahulu itu, menjaga, lalu mengambil yang lebih aslah, yang lebih bermaslahat. Ya, itulah yang dilakukan. Kemudian ilmu pengetahuan atau ilmu juga, metode berpikir ini juga diputuskan dalam wabil usul, ada yang munasnya, ada musyawarah nasional. Ya, al muhafadzatu alal qadim al salih wal ahdu bil jadid al as. Itu ya. Tetap menjaga berpegang pada pendapat tradisi atau ulama terdahulu yang disebut dengan salafus sholihin, yang baik atau relevan, namun tetap mengambil pendapat-pendapat baru yang baik, yang lebih relevan sesuai dengan kondisi zaman, termasuk ilmu pengetahuan. Itu. Dalam beribadah, warga NU juga harus berimbang antara ibadah mahdhah, ritual, individual, vertikal, dan ibadah ghair mahdhah, basyariah, sifatnya insaniah atau istimewa, sosial kemanusiaan. Bahasa simpel kita mah, urusan sholat vertikal, urusan dagang horizontal. Itu urusan pribadinya dengan Allah, termasuk urusan pribadinya dengan manusia. Makanya tadi 4 poin itu kewajiban manusia. Pertama, jadi khalifahan, mengurus bumi ini, menjaga, memakmurkan, ya, menjaga dan memakmurkan. Lalu di bidang tasawufnya, dalam tasawuf, ya, warga ini menggabungkan antara hakikat dan syariat. Aturan-aturan fikih dalam syarat dan rukun tetap harus dipenuhi, namun di sisi lain penghayatan terhadap isi makna hakikat, nah, tetap harus diperhatikan. Demikian juga dalam bertasawuf, menjalankan amaliyah zikir wirid itu mengikuti thariqah. Nah, tidak boleh melupakan urusan umat dan keluarga. Adapun menjaga tradisi amaliyah para sahabat oleh NU dalam bidang ibadah antara lain dengan tetap mempertahankan tarawih. Contoh dalam tarawih, ya, tarawihnya berapa? 23, ya. Termasuk adzan Jumat 2 kali dan lain sebagainya, ya. Ini termasuk ciri khas. Kalau Anda melihat itu, oh ya, ini ciri khasnya NU, adzannya 2 kali. Nah, gitu ya. Ya, baik. Dan Jumat lain-lain, serta pola pikir metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, terutama khulafaur rasyidin. Nah, mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat meskipun tidak dilakukan oleh Nabi, itu bukan bid'ah, karena hadis di atas jelas bahwa Rasul memerintahkan agar berpegang kepada sunnahnya, dan sunnah
terutama amaliyah tradisi yang dilakukan para sahabat. Maka tadi dikatakan wa iyyakum wa muhadasatil umur fa inna likulli bid'atin dalalah. Yang disampaikan oleh Rasul setelah para sahabat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Berarti di luar yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Maka puncak yang ingin dicapai oleh Nahdlatul Ulama di asas dengan asas aswaja tadi, ya, prinsip tawasud modern termasuk merawat sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Makanya sekarang dikenal dengan moderasi. Hati-hati, ada moderasi agama juga, jangan sampai dianggap moderasi tapi mengkritisi atau menggerusi. Tidak, bukan untuk menggerus dengan adanya moderasi itu. Ya. Tetap tegar, kulil haq walau kana murran, sampaikan hal. Tetap yang tegas haram, jangan sampai haram kadituna halam. Nah, jadi rada cadel sedikit. Tidak, tegaslah. Maka Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibah wa anil batila warzuqnas tinabah. Baik, itulah sedikit sekilas mengenai pemahaman aswaja. Maka apa yang selama ini ajarkan di pesantren, saya wabil khusus apa yang saya sampaikan kepada para santri, Bapak mengutip dengan judul-judul yang disebut dengan tafsir tematik. Karena untuk ngehansa dari itu cukup waktu ya, banyak. Maka saya mengambil dengan topik-topik judul-judul. Maka disebut dengan tafsir tematik. Tetap dalam kajiannya adalah memahami asbabul wurud, asbabun nuzul atau al-munasabah, korelasi, termasuk penjelasan itu. Dan para santri memahami dalam alatnya, ilmu nahu dan sorobnya, itu adalah menjadi alatnya. Yakin. Maka kalau Anda sudah mempersiapkan itu, maka akan berjalan ilmu dengan sendirinya nanti di masyarakat. Ilmu itu tadi akan bisa bermanfaat kalau sudah terasa disampaikan di masyarakat. Subhanallah. Baik. Kalau mengenal sosok Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, biografinya itu ini dikatakan sang penyelamat umat Muhammad. Dia itu giat menghadang akidah batil. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini pantang memvonis kafir orang lain yang masih sesama muslim lainnya, terutama yang berbeda paham. Maka segenap santri di berbagai sudut pesantren tentu selalu mengagumi nama ini. Nama beliau selalu harum semerbak di setiap kajian ilmu akidah. Setiap kita meneliti pemaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu kita akan mengenal beliau sebagai salah satu tokoh pendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nasabnya itu Ali bin Ismail atau yang lebih dikenal dengan julukan Abu Musa al-Asy'ari. Ini terkenal masa Rasulullah. Ya. Ia merupakan ulama besar keturunan Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka dicintai Allah. Inilah an Abi Musa al-Asy'ari qala qara'tu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah qala hum qaumuka ya Aba Musa wa Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi ila Abi Musa al-Asy'ari. Maka diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ini, beliau berkata, aku membaca di hadapan baginda Rasul
penggalan ayat tadi pasal yatillahu biqaumin yuhibbu wa yuhibbuna, penggalan ayat. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut adalah kaummu wahai Abu Musa, dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau kepada Abu Musa. Jadi di masa, maka ini juga kita termasuk pengikutnya. Baik, itulah sekilas mengenang tokoh yang pendiri pertama adalah Abu Musa al-Asy'ari. Oleh karenanya yang sudah melekat pada diri kita termasuk di masyarakat terkait dengan tahlilan, marhabaan, apalagi itu. Ada di masyarakat itu ada syukuran 4 bulanan, ada syukuran 7 bulanan, ada itu akekahan, ya kan? Ya, itu semua adalah merupakan pengamalan-pengamalan yang sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Demikian, mudah-mudahan kajian di malam ini cukupkan mengenal tentang aswaja. Jadi kitab-kitab yang syukur-syukur di santri di sini, kitab-kitab yang boleh dikatakan kajian-kajian itu mudah-mudahan terus Anda pahami. Dan sekarang ilmu sudah dimudahkan, tinggal minta kepada Allah kekuatan untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya. Dulu itu ilmu itu susah, mengamalkannya mudah. Sekarang ilmu itu mudah, lewat HP saja bisa, ya, tinggal di download ada begitu. Tapi ingat, inilah halaqah ini yang dikatakan sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga itu adalah majelis taklim, majelis pengajian begini, ya, majelis taklim. Hai, mudah-mudahan kita termasuk generasi yang mendapatkan kemuliaan, ya, untuk melanjutkan perjuangan para leluhur kita. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma ya rahman, di malam yang kau rahmati ini kami bersimpuh mensyukuri nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan-Mu ya rahman. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Allah, zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adabil akhirah. Allahumma tim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi jadati amalana wa amalana wa qim bi sihhati wal afiyati buduwana wa aslana waj'al ila rahmatika masirana ya khamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث